Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi waritoka mabubi. Kawan, semoga di pagi hari ini dan hari-hari ke depan selalu dikasih Allah kesehatan jasmani dan rohani. Jasmaninya sehat, rohani ini sehat. Jasmani ini sehat, rohani ini gak sehat, berarti punya kelainan. Biasanya sing rohani ini gak sehat iku ditekek ndek rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa. Tapi sing rohani ini sehat, jasmani ini gak sehat, biasanya ndek rumah sakit umum. Makanya kita berdoa semoga Allah selalu memberikan kesehatan jasmani dan rohani. Jasmani sehat, rohani sehat, kemudian bisa rukun antara jasmani dan rohani, itu namanya Islam. Rukun Islam. Rukun jasmani mbek rohani itu seia sekata. Jasmani ini ngomong apik, ya perbuatane kudu elok apik. Jadi ya itulah namanya Islam. Is iku isi, lam iku wadah. Jadi Islam menyatunya antara wadah dan isi. Ya itu teman-teman ya. Teman, ini saya menjawab pertanyaan dari Bu Nyai Hajah Lasni di Gogor Wiyung. Ini perihal tema yang kemarin ya. Tema yang kemarin beliau bertanya tentang kodok dan kodar, tapi ini sesuatu yang menimpa beliau. Semoga ini menjadi pelajaran kita semua. Enggak semua perbuatan baik kita kepada seseorang itu dibalas dengan kebaikan. Enggak semua yang kita keluarkan untuk yang baik-baik mendapat balasan yang baik di dunia ini. Tapi yang pasti ketika berbuat baik dan memberi yang terbaik, insya Allah Allah akan membalas dunia akhirat. Tapi juga melalui proses. Ini beliau bertanya, Gus, saya bertanya, kata beliau, gimana yang harus kita sikapi? Saya telah menolong seseorang, tapi yang saya tolong itu malah menggigit saya, malah menjerumuskan saya ke dalam suatu proses pidana. Artinya apa? Menolong ibarat. Beliau ini saya ibaratkan menolong anjing yang terjepit oleh satu pohon, keruntuhan pohon. Teriak-teriak, kau, minta ditolong. Ketika ditolong, pohon dipindahkan, kesulitannya dipindahkan. Kemudian si anjing ini menggigit. Ini yang terjadi ke beliau. Beliau menolong seseorang. Ketika itu orang yang ditolong ini merengek minta tolong kepada Bu Haja ini dengan alasan kalau nggak sampai tolong Bu Haja, saya dan anak saya akan dipenjarakan. Nggak tahu itu problemnya apa. Kemudian dia cerita bla 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 bla, ditolonglah sama Bu Haja ini. Akhirnya apa? Bu Haja mengeluarkan 100 juta dengan iming-iming orang ini, saya punya rumah dan tanahnya, disuruh membeli Bu Haja. Maka Bu Haja ini sepakat membeli dengan uang yang ada dulu. Kemudian setelah masalah ini selesai, silakan mau dibayar kapan dan diangsur berapa. Ya waktu itu dikeluarkanlah 100 juta dan dipakai untuk ambil sertifikat ini. Nggak tahu di mana, apa di rentenir atau apa, nggak tahu. Nah, kemudian setelah ditolong, yang tadinya setelah 100 juta ini saya tidak akan minta uang, ternyata 3 hari, seminggu selalu minta uang. Dicari-carikan saudaraku oleh Bu Haja ini, digolek-golek nih lek jare wong Jawa. Nggo utang nyelang kanggo bantu wong iki mau. Akhirnya apa? Setelah dibantu adalah percakapan
Bu Haja ini sampai tuku ndak tahulah berapa nanti harganya. Setelah itu memang laku, bayarlah. Uang itu kesepakatan, sesuai kesepakatan harga saya, selebihnya buat sampean. Oke, dikasihkan kwitansi lah. Sekitar 200 juta berbunyi kwitansi sebagai tanda jadi pembelian rumah. Karena Bu Haja ini merasa nggak bisa beli, akhirnya disampaikanlah kepada orang itu, Pak, bagaimana ini kalau saya jual, nanti kembalikanlah uang saya. Kalau sampean mau kasih untung ya silakan, nggak apa-apa. Nah teman-teman ya, Bu Haja ini cari pembeli. Akhirnya dari teman dapat pembeli. Lah teman ini menjadi perantara. Kemudian pembeli ini diketemukan karena surat ini masih namanya orang yang ditolong Bu Haja ini. Diketemukanlah yang punya atas nama sama pembeli baru. Datang ke notaris. Setelah dinotaris, Bu Haja ini disuruh keluar karena nggak ada urusan, bahwa ini bukan ranahnya Bu Haja. Bu Haja nunggu di depan. Kemudian orang itu mengadakan perjanjian sendiri dengan kesepakatan harga yang disepakati mereka sekitar 2 miliar rumah itu kurang sekian. Tapi dibayar 1.250.000.000. Untuk apa? Mungkin untuk meringankan biaya pajak penjualan dan pembelian. Terjadilah itu. Kemudian teman-teman, dari itu selesai perjanjian, orang ini pergi nggak tahu kemana. Dicari sama Bu Haja, diminta uangnya. Dikasihlah uang Bu Haja ini 200 juta selama 2 tahun itu nggak dikasih untung. Alasannya apa? Nanti Bu Haja, nanti setelah selesai. Nah, usut punya usut. Ternyata dari pihak pembeli ini nggak mau membayar kekurangannya tadi sesuai kesepakatan. Yang dibayar dan dianggap lunas 1.250.000.000. Kesepakatan harga 2 miliar kurang sekian. Mungkin kurang lebih tambahan bayar untuk mencapai itu 750 juta atau 700. Karena nggak mau bayar, akhirnya yang ditolong ini nuduh Bu Nyai ini sekongkol, padahal perjanjiannya pun tidak tahu. Sementara perantara dari Bu Haja ini tadi yang mengenalkan pembeli itu udah meninggal, saksinya ini meninggal, bahwa Bu Haja ini nggak tahu menau. Nah ini ironisnya sahabatku teman-teman, Bu Haja ini dapat somasi dari pengacara dan dilaporkan ke kejaksaan. Jelas Bu Haja ini bingung. Orang Bu Haja ini orang polos lugu yang nggak punya politik dan macam-macam. Niatnya hanya menolong. Tapi ketika sudah ditolong, balas menggigit. Ini yang saya katakan. Menolong anjing yang terjepit. Akhirnya curhat. Bagaimana menyikapinya tentang kodok dan qadar. Kemarin saya sempat ketemu dan kita jelaskan. Tapi ini saya jelaskan sendiri lagi karena memang sifat pertanyaannya dari sini. Nah, teman. Berarti di sini nggak selamanya perbuatan kita yang baik dibalas oleh orang itu baik. Akan tetapi hati kita harus membersihkan dan mengobati diri sendiri agar satu nggak mangkel, nggak ungkit-ungkit. Dengan apa? Dengan nggak merasa berbuat baik kepada siapapun. Itu satu-satunya jalan untuk menyelamatkan hati dan keimanan kita. Berbuat baik itu baik, tapi merasa baik itu yang gak baik. Ya ini. Akhirnya apa teman-teman ya? Bu Haja ini bingung, ketakutan. Karena tanggal 7 besok Bu Haja harus datang ke sana. Saya kasih saran. Datangi dan jelaskan secara rinci dan apa adanya, jangan ditambahi dan dikurangi. Yakinlah Allah nguji sampean. Berarti kalau ada ujian dianggap oleh Allah, panjenengan sini sudah melalui proses belajar. Setelah belajar maka ada ujian. Insya Allah ujian ini selesai, panjenengan bakal naik kelas. Itu yang kita katakan. Dan ini umum teman-teman. Yang namanya ujian itu pasti melalui proses belajar. Makanya ketika kita mengalami sesuatu, jangan berkata itu ujian dulu. Ini ujian dulu, jangan. Introspeksi diri. Kita sudah belajar apa belum? Nah itu teman-teman ya. Nah,
Bagaimana sikap beliau, tanya ke saya. Saya katakan, yang pertama, satu, tancapkan iman kepada qada dan qadar. Anda sudah melaksanakan takdirnya Allah, yaitu bertemunya Anda dengan orang yang sampean tolong. Tapi kan nggak tahu prosesnya apa untuk mengetahui rencananya Allah ke depan. Nah, qada ini harus diimani. Yakinlah bahwa Allah punya rencana sesuatu yang baik kepada panjenengan. Yang pertama, iman kepada rencananya Allah. Yang kedua, jadikan takdir Allah sebagai pelajaran untuk mengambil ilmunya Allah yang ada dalam qada dan qadar ini. Kemudian yang ketiga, umpama ini nanti hal-hal yang paling jelek, berarti Allah sayang ke panjenengan. Nggak tahu ke depan Allah menyiapkan apa, derajat apa yang diciptakan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah kepada panjenengan. Ini pelajaran buat kita semua, teman-teman ya. Keimanan manusia itu memang gampang diucap, iman kepada Allah semua, malaikat Allah semua, kitab Allah semua, Rasul Allah semua, hari akhir semua. Bisa melaksanakan selagi dia mengatakan Islam. Tapi yang satu ini, qada dan qadar, ya, rencananya Allah dan perencanaan apa di dalam takdirnya manusia. Inilah tempatnya nafsu dan iblis ngoyak-ngoyak keimanan kita. Makanya puncaknya keimanan, klimaknya keimanan, bila kita sudah bisa menerima semua keputusan Allah, baik maupun buruk, apa yang terjadi, mau sesuai dengan pikiran kita maupun yang nggak sesuai dengan yang kita harapkan, harus kita yakini itu adalah qada dan qadarnya Allah. Nilai keimanan yang paling penutup, qada, iman kepada qada dan qadar, pondasinya iman. Nah, ini ya sahabatku, saudaraku ya. Makanya untuk kita bisa mengetahui sejauh mana sih keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah, itu tes-tesan ada di qada dan qadar. Gak kiai yo, gak santri yo, gak guru yo, gak murid yo. Pengakuan gampang di lisan, tapi perbuatan ini akan dibenturkan. Karena qada dan qadar ini cenderung menghiasi kehidupan sosial bermasyarakat kita. Benturan-benturan ini pasti ada yang sesuai dengan keinginan kita dan ada yang nggak sesuai dengan keinginan kita. Akan tetapi disinilah nanti cemerlangnya keimanan kita bila kita semua bisa menerima keadaan yang sudah ditakdirkan oleh Allah dan yakin kita akan mendapatkan suatu rencana yang baik. Kelak takdir dari rencana akan datang jauh lebih baik dari ini. Makanya nanti ya, insya Allah kita dampingi beliau tanggal 7 ya. Kita dampingi dan teman-teman insya Allah akan banyak yang mendampingi beliau. Dan mohon doa ya teman-teman agar Bu Nasni ini lolos dalam menjalankan ujiannya. Dan setelah lolos, beliau akan diberi kenaikan kelas, harkat dan martabat kemuliaan mungguhe Gusti Allah akan diberikan ke Bu Haja ini. Ya, nah, jadi itu teman-teman. Ya, ujian keimanan manusia ada di qada dan qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.